Perkenalkan, nama saya Daniel Nelson Sinurat dengan NPM 23412048. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kertas kerja. Yang pertama adalah pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Kertas kerja merupakan tempat pencatatan neraca saldo, penggolongan akun, buku besar, dan penyesuaian. Bentuknya dibuat berlajur-lajur. Kertas kerja dapat disebut juga neraca lajur. Yang kedua adalah fungsi kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur dibuat karena memudahkan laporan keuangan melalui fungsinya. Berikut fungsi dari kertas kerja, yaitu adalah kertas kerja berfungsi sebagai alat yang memudahkan penyusunan laporan keuangan manual, tetapi bukan bagian dari catatan akuntansi yang formal. Lalu ada juga fungsi dari kertas kerja adalah berfungsi menjadi acuan untuk memeriksa buku besar yang disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun berdasarkan penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikan jenis-jenis kertas kerja. Ada beberapa macam bentuk kertas kerja, berikut penjelasannya. Yang pertama, bentuk 6 kolom atau 3 kolom berganda. Bentuk ini jarang digunakan. Kolomnya terdiri atas kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom rugi atau laba, dan kolom neraca. Yang kedua ada bentuk 8 kolom atau 4 kolom berganda. Bentuk kertas kerja ini terdiri atas kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Lalu yang ketiga ada bentuk 10 kolom atau 5 kolom berganda. Bentuk kertas kerja ini terdiri atas kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Lalu yang terakhir ada bentuk 12 kolom atau 6 kolom berganda. Bentuk kertas kerja 12 kolom terdiri atas kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom rugi laba, kolom laporan modal, dan kolom neraca. Lalu ada cara-cara membuat kertas kerja. Berikut adalah cara yang paling umum atau sering dilakukan. Cara berikut adalah cara yang paling mudah untuk membuat kertas kerja. Langkah-langkah membuat kertas kerja. Yang pertama adalah tuliskan nama perusahaan kertas kena periode di bagian alas kertas kerja. Lalu yang kedua, tulis nomor perkiraan dan nama perkiraan buku besar sesuai kolom masing-masing. Lalu jumlah saldo buku besar dibukukan ke dalam neraca sisa. Dan yang ketiga, ada angka-angka pada jurnal penyesuaian dibukukan ke dalam kolom jurnal penyesuaian dengan nama perkiraan yang disesuai dengan jurnal penyesuaian agar saldo perkiraan sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, angka-angka pada kolom neraca sisa ditambah atau dikurangi dengan angka-angka pada kolom jurnal penyesuaian. Setelah itu dibukukan ke dalam neraca sisa setelah penyesuaian. Dan itu saja materi tentang kertas kerja dari saya. Terima kasih.